bentuk desain grafis itu tren yang pertama membuat desain grafis dengan bentuk gradien. Gradiennya itu atau biasa kita sebut selain gradien ada yang menyebutnya sebagai gradasi. Gradasi itu memadukan beberapa warnanya biasanya senada. Ada yang warna biru tua, biru muda sampai yang paling terang. Itu biasanya membuat sebuah gradasi. Kemudian ada yang memadukan antara warna biru dengan warna yang lain tapi yang masih satu kelompok. Ada warna itu yang tidak satu kelompok. Contohnya kayak warna hitam sama putih itu kan sudah bertentangan. Ada warna gelap sama warna terang. Itu biasanya kalau misalnya dipadukan mungkin bisa, enggak apa-apa. Cuman kudu pinter-pinter buat konsepnya. Memilih warna itu kalau misalnya mau pakai rumus, ada rumusnya. Cuman kalau misalnya kalian enggak mau pakai rumus, itu juga bisa. Cuman butuh yang namanya insting yang baik untuk menentukan warna. Bahkan warna yang kalau dari rumusnya desain grafis, warna itu pemilihannya harus ada dua unsur. Harus ada warna gelap, ada warna terang. Karena apa? Kalau misalnya yang kalian pilih backgroundnya pakai warna gelap, tulisannya harus warna terang. Sebaliknya kalau yang dipilih backgroundnya warna gelap, warna terang, tulisannya harus warna gelap. Itu kalau secara rumus di desain grafis seperti itu. Tapi sekarang sudah mulai gesernya gimana? Warna gelap sama warna gelap itu dicampur, dipadukan. Kalau tidak punya insting yang baik, yang tinggi dalam memadukan warna, itu tidak akan jadi desain. Sebagai contoh, di beberapa periode yang lalu desain jersinya Arema itu memadukan warna biru sama warna emas. Emasnya itu warna emas yang agak kekuning-kuningan, yang gelap. Birunya sudah warna gelap. Tulisannya pakai warna emas, warna coklat yang gelap. Itu sebenarnya kalau gelap sama gelap sudah tidak bisa kalau dari rumus sudah tidak tepat. Tapi ternyata kita dipadukan jadi warna yang bagus. Warna biru pernah kalau yang sekarang kalau tidak salah jersinya Arema itu warna dasarnya biru, tulisannya pakai warna silver. Silvernya warna silver yang gelap. Itu juga dipadukan. Kalau tidak yang benar-benar punya insting yang bagus ketika milih warna, itu tidak jadi desain yang baik. Bisa jadi desain yang gagal. Karena punya insting yang baik dalam menentukan warna, itu jadi desain yang bagus. Yang kedua, 3D illustration. Ini juga masuk trennya desain saat ini. 3D kalau misalnya mungkin sudah banyak bertebaran di di media sosial, di akun-akun media sosial kalian, ada yang AI yang membuat orang berbicara padahal orangnya tidak ada, tapi ada suatu karakter tersebut bisa ngomong. Itu kan juga masuk kategorinya 3D juga. Cuman itu di bidang di bidang video. Kalau ini yang di desain grafis dibuat seperti ini, kelihatan ada 3 dimensinya. Tujuannya untuk apa? Agar desain tersebut itu bisa terlihat lebih hidup lagi. Kalau yang di tembok itu kan tidak kelihatan hidup karena cuman datar gitu saja. Tapi kalau ini kelihatan ada dimensinya. Yang 3 dimensi itu memunculkan kesan lebih hidup. Karena kelihatan dimensinya, kelihatan kayak ada tebelnya, kelihatan kayak ada tingginya, kelihatan ada lebarnya, itu kelihatan. Yang membuat kelihatan kayak ada tebalnya atau ini kan sebenarnya juga memadukan warna hitam ke desain yang warna ungu. Kita masukkan di bagian bawahnya. Ini harus punya harus punya yang namanya ilustrasi yang bagus. Oh, saya lihat pohon. Saya gambar, misalnya mau lukis pohon tersebut di sini kok kelihatan gelap, itu dikasih warna apa biar kelihatan gelap. Sama kayak gitu. Tren yang selanjutnya ini yang text overlay. Overlay ini biasanya digunakan digunakan untuk memberikan keterangan, biasanya dibuat memberikan keterangan di video-video.
Ada yang orang membuat desain video tersebut masuk ke menu overlay, di situ banyak muncul teks-teks yang seperti ini. Teks tersebut digunakan untuk memberikan kesan keterangan, membuat kesan keterangan. Biasanya hanya membuat bentuknya cuman teks-teks seperti ini saja. Teks seperti ini saja. Teksnya macam-macam, bisa menggunakan font yang sudah tersedia, bisa menggunakan font yang kalian buat sendiri. Font, kalau misalnya orang yang sering buat desain itu pasti butuh yang namanya font yang unik, font yang bagus. Nah, biasanya kalau orang yang sering desain itu biasanya sering browsing jenis font. Jenis font yang kita browsing itu ada yang berbayar, ada yang gratis. Kalian sebenarnya bisa berbisnis jualan font, itu bisa. Ada di salah satu website, saya lupa namanya itu menyediakan layanan untuk membuat font, dan fontnya itu bisa dijual. Dulu itu pernah saya praktekkan. Saya masuk ke webnya itu template pembuatan fontnya itu saya download, kemudian saya print sejumlah kurang lebih 10 sampai 15 lembar. Itu saya kasihkan ke saudara, ke orang tua yang tulisannya sudah aneh-aneh. Orang tua dulu kan tulisannya kan agak-agak ada latinnya. Kemudian teman-teman yang tulisannya bagus, saya ngomong dulu, izin yo ini nanti tak upload golek misalnya ono payune bagi hasil. Jadi teman-teman rekan kerja itu saya kasih lembaran gitu. Di situ ada panduannya, suruh nulis A, B, C, D, E sampai Z. Tulisan huruf kecil, kemudian buat huruf besar, ada angka, ada tanda baca. Ketika sudah selesai, saya scan, saya masukkan. Nanti terus jadi font. Fontnya itu saya pakai sendiri bisa. Saya lupa nama websitenya, ada di sini. Nanti kalau misalnya minat saya share. Yang selanjutnya, untuk tren yang selanjutnya yaitu desain yang minimalis. Ini yang saat ini menjadi karakter saya sekarang. Kalau desain, karakter saya masuk ke desain yang minimalis seperti ini. Tidak yang begitu banyak ornamen, tapi sedikit ornamen, tapi ketika dilihat desainnya sudah enak dipandang. Saya lebih ke sini karakternya, desain yang minimalis atau yang sederhana. Tinggal memadukan saja font yang tegak, kemudian dipadukan dengan font yang tegak yang lainnya, memadukan tebal tipisnya font. Yang tebal saya gunakan untuk judul, yang tipis saya gunakan untuk body text-nya. Itu sudah jadi paduan desain yang saya kira sudah bagus. Saya lebih senang yang seperti ini. Sebagai contoh ini saja, desain PPT saya cuman simple gini saja, tidak banyak ornamen. Saya sering lihat banyak orang atau banyak siswa ketika dikasih tugas membuat PPT-nya itu karena bayangannya kepingin bentuk ketok bagus, biar kelihatan bagus, tapi ternyata ditambah-tambahi ornamen, dikasih desain yang berlebih. Akhirnya konsep dasar desainnya banyak yang dilanggar. Salah satunya di desain grafis itu pantang sekali ya membuat teks yang nubruk dengan bidang. Jadi kalau bisa usahakan ketika membuat desain jangan ditubruk nona bidang. Misal contoh kayak misalnya yang di belakang itu aja, banner itu. Di pojok kanan bawah sama pojok kiri atas itu kan ada segitiga warna biru sama oranye. Ada bangun yang warnanya oranye. Misalnya uji kompetensinya itu saya taruh di pojok, itu yang enggak boleh. Di desain grafis itu enggak boleh gitu-gitu. Nubruk bidang itu sangat jadi pantangan. Jadi kalau misalnya mau membuat desain, silakan cari ruang, sediakan ruang yang benar-benar digunakan untuk teks. Kalau gambar, bidang gambar itu boleh diterapkan kalau pada lipatan. Kalau teks tidak boleh ditaruh di lipatan, tidak boleh nubruk bidang. Karena nanti akan hilang. Pesan teksnya itu jadi hilang. Kalau misalnya pernah lihat
desain brosur itu kan biasanya kan ada lipatan 3, ada lipatan 2. Nah, pas di lipatannya itu kalau dikasih gambar enggak apa-apa. Gambar terlipat enggak masalah. Tapi kalau teksnya nubruk lipatannya terus teksnya terlipat, itu yang jadi pantangan. Jadi pesan saya salah satu konsep dasar membuat desain grafis itu tadi, teksnya jangan ditubrukkan ke bidang. Kalau sudah ada bidang yang digunakan sebagai ornamen, jangan ketubruk teks. Itu biasanya sering muncul di PPT-nya teman-teman yang ada tugas-tugas itu. Siswa itu kalau misalnya membuat tugas PPT, pengennya tuh bene ketok bagus gitu mungkin. Tapi ternyata bagusnya itu tadi jadi ndak bagus. Karena ada beberapa pantangan desain yang dilanggar. Akhirnya teksnya ada yang tidak terbaca, teksnya ada yang hilang atau ketubruk sama warna belakangnya. Terus yang selanjutnya ini abstrak. Trennya membuat abstrak seperti ini. Biasanya digunakan untuk apa? Bentuk-bentuk desain seperti ini biasanya digunakan untuk di thumbnailnya website itu. Ketika di thumbnail website misalnya ada berita gitu ya, itu misalnya dikasih bentuk-bentuk ilustrasi yang gerak-gerak ini, itu lebih lebih menarik. Jenis gambar yang bisa ini gambar bukan video ya. Kalau video kan ada ketentuannya sendiri, tapi ini masih kategori gambar. Jenis format gambarnya GIF. Kalau pernah ngerti GIF, GIF. Jenis format gambarnya GIF. Ada JPG, JPEG, ada PDF, ada Word, ada XLS, ada ini GIF. GIF itu gambar yang bergerak seperti kayak ini. Abstract illustration. Ini yang tadi saya sebut dengan tipografi. Tipografi itu sebuah desain yang memadukan, yang di dalamnya hanya memadukan teks saja. Tipografi. Logonya berupa teks, desainnya berupa teks saja, tidak ada gambar-gambarnya. Yang dipadukan apa? Ya dipadukan ya hanya teksnya, mungkin teksnya pakai jenis font yang unik, membuat teksnya dengan dengan ditebalkan, dengan dimiringkan, dengan ditipiskan, itu macam-macam. Masuk kategorinya tipografi. Yang selanjutnya ada, kalau tadi ada illustration abstrak, kalau yang selanjutnya ini ada yang animasi illustration. Ini banyak orang membutuhkan gambar-gambar seperti ini banyak sekali. Kalau orang yang kegiatannya aktif di bidang presentasi atau di bidang-bidang entertainment, itu biasanya butuh yang seperti ini. Contoh kayak di YouTube itu kan, atau jangan di YouTube di video-video yang kalian buat di media sosial biasanya kan butuh stiker kan. Stiker itu ada stiker yang gambarnya bendera, ada yang kayak hati muter-muter, atau yang seperti ini. Ini bagi orang yang di bidang entertainment sama di instansi yang banyak melakukan yang namanya interaksi melalui presentasi, ini dibutuhkan. Untuk untuk mempercantik desain. Ada gambar kunci, ada gambar orang. Misalnya ini saya taruh di pojok sini juga tidak apa-apa. Jadi kelihatan menarik PPT saya. Cuman harus perlu dipahami juga, jangan sampai desain-desain yang seperti ini nanti malah menutupi desain aslinya. Kadang ada yang memberikan animasi ilustrasi seperti ini, kemudian akhirnya orang yang melihat PPT itu fokusnya bukan ke materi tapi PPT ke ilustrasi animasinya. Itu perlu dipahami. Yang selanjutnya desain yang seperti ini.
Ini lagi-lagi karakter ya. Yang menentukan seperti ini tuh karakter. Kalian tinggal milih nanti mau ikut yang karakter yang mana. Yang minimalis, yang desain dark mode ini, yang gelap ini unsurnya semuanya gelap. Terserah. Kemudian ini retro atau vintage. Desain-desain lama diadopsi, dikolaborasikan menjadi desain yang sekarang. Sebenarnya desainnya desain sekarang, cuman dikemas koyok desain lawas. Terus yang selanjutnya, yang terakhir ini custom illustration. Dipadukan semuanya. Ada yang gelapnya muncul, kemudian animasinya juga ada. Ya. Semua yang saya sampaikan di awal ini tadi itu semuanya bisa diterapkan di beberapa jenis desain, produk desain. Bisa kalian terapkan ke banner, bisa kalian terapkan ke kartu nama, bisa kalian terapkan ke feed IG dan sebagainya. Terserah kalian mau milih yang mana. Mau milih yang sederhana, minimalis, dark mode atau custom, silakan.